Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab 1 Tesalonika. Ini sudah yang ketiga dan kita sudah bicarakan tentang motivasi ya. Yang pertama itu bagaimana Paulus sebagai hamba Tuhan yang ditetapkan menjadi contoh, dia memiliki motivasi yang murni, tidak cari keuntungan dari pelayanan dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, tema kita sudah bahas bagaimana Paulus berlaku sebagai bapak dan juga sebagai ibu ya dalam pelayanan. Kita sudah coba bandingkan dengan manajer yang banyak dalam dunia kekristenan ini. Para manajer yang menarik murid, merekrut ya, yang membuat perencanaan, organizing, leading, controlling, dan beda dengan seorang bapak yang punya hubungan darah dengan anaknya. Pelayanannya itu sungguh-sungguh, dia satu persatu dia layani gembala yang baik ya, mengenal domba dan juga mau mati ya untuk dombanya itu. Kalau manajer jangankan mau mati Bapak Saudara ya, mengenal pun enggak, karena seorang manajer atau gembala sidang sebagai manajer itu kalau jemaatnya udah 1.000, 2.000, bahkan 10.000, 20.000, ya udah nggak mungkin kenal lagi ya. Bisa menggembala dengan sistem yang dia buat itu, dengan sistem organizingnya, dan dia tempatkan orang-orang dalam satu struktur, bisa dia melayani, bisa dia kontrol, karena dia bikin juga sistem kontrolnya. Tapi dia bukan gembala yang baik menurut Alkitab ya, dan itu tidak diharuskan, bukan tidak diharuskan, bahkan itu adalah kejatuhan gereja. Harusnya gereja dipenuhi oleh para bapak rohani, tapi sekarang gereja dipenuhi oleh para manajer ya. Gereja mula-mula manajernya cuma satu, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gereja ya, dan dia bekerja melayani melalui rohnya itu seluruh anggota gereja. Para pemimpin gereja mula-mula itu semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah bahas itu. Yang ketiga ini kita akan bahas mengenai kedatangan Tuhan. Nah, ini satu tema yang dalam dunia kekristenan ini sudah terjadi kekacauan. Karena dunia kekristenan ini biasa, pengajarannya jasmani ya. Kedatangan Tuhan itu dipahami, Yesus datang pertama ya, 2000 tahun yang lalu itu. Kemudian nanti yang kedua, jasmani juga ya, kakinya berjejak katanya di Bukit Zaitun dan sebagainya. Ya, ini pengajaran kedatangan Tuhan kedua kali ini sudah sangat-sangat populer ya. Nanti saya mau bahas itu ya, mengenai hal itu. Bahkan keterangkatan sebelum Tuhan datang secara jasmani ya, kita diangkat katanya orang-orang kudus supaya jangan mengalami kesusahan besar ya, great tribulation yang dibilang itu ya. Kita nggak bahas mendalam ya tentu, tapi kita akan bahas hanya yang dikatakan di surat Tesalonika ini. Kita coba batasi karena di sini kita sedang melakukan studi kristalisasi. Jadi, tapi pengajaran kedatangan Yesus kedua kali secara jasmani itu sudah boleh dibilang hampir diterima oleh seluruh denominasi, seluruh kalangan dalam dunia kekristenan. Ya, tanpa menguji dulu ya. Karena istilah kedua kali pun tidak ada. Sudah cari pun di dalam Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu atau Perjanjian Baru aja nggak ada Yesus datang kedua kali begitu, nggak ada. Ya, jadi ya bukan berarti ya istilah Tritunggal juga tidak ada, tapi konsepnya ada ya. Nah, tapi ini kedua kali ini sangat menyesatkan sekali ya. Mari kita nanti lihat ya. Kita akan mulai dulu ya, jangan dulu ayat-ayatnya ini, karena di setiap hampir setiap pasal ya, akhirnya itu, ujungnya itu, akhirnya itu ada kata-kata ungkapan Paulus tentang kedatangan Tuhan itu. Baik pasal 2, pasal 3 ini, pasal 4 ya, pasal 5 juga di bagian akhir. Jadi nanti kita coba dulu masuk kepada 6 istilah Yunani yang sering diterjemahkan kedatangan. Ya, ini kita akan bahas dulu. Ya, saya sudah menulis sebenarnya. Ini saudara kalau mau, Bapak saudara mau tulisan kedatangan Tuhan ini ada hampir mungkin 30 topik kali ini, tapi pendek-pendek, satu halaman apa.
Enggak halaman, paling 30 halaman lebih nih. Kalau mau bisa saya kirim ya lewat email. Tinggal dikasih aja emailnya ke sini, ntar saya kirim soft copy-nya. Ini kedatangan Tuhan, ya, ada 6 istilah Yunani, ya. Yang pertama, parousia, ya. Parousia ini, istilah ini muncul 24 kali dalam Perjanjian Baru. Ya, berasal dari kata kerja paremi yang berarti to be present, hadir, ya. Kata bendanya berarti kehadiran, presence, ya. Jadi parousia ini tidak pernah menunjukkan tindakan datang, ya, kayak seorang yang tadinya nggak ada di sini, terus dia datang secara jasmani ke sini. Itu nggak pernah parousia berarti begitu. Nanti kita akan buktikan, ya, karena suatu istilah, ya, maknanya itu nanti ditentukan oleh bagaimana istilah itu digunakan dalam konteks tertentu di situ, ya. Karena satu istilah yang dicopot begitu aja, ya, dia nggak bisa ketahuan artinya, ya. Memang di kamus-kamus sering, ya, langsung artinya, ya. Tapi sebenarnya yang kamus yang bagus biasanya ada beberapa makna yang tergantung konteks. Nanti kita akan lihat, ya, parousia ini. Di sini dipakai parousia ini banyak, ya. Istilah parousia, ya, kedatangan ini, ya. Oke. Yang pertama, jadi parousia selalu berarti kehadiran, bukan orang yang tadinya nggak ada di sini jasmani, kemudian dia datang ke sini. Bukan begitu. Parousia artinya kehadiran, kayak istilahnya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Nah, kayak begitu, ya, parousia. Oke, yang kedua istilah Yunaninya apokalipsis. Istilah ini berasal dari kata kerja apokalupto yang berarti menyingkapkan. Jadi Revelation, kitab Wahyu itu, ini bahasa Indonesia Wahyu, ya, pewahyuan itu menyingkapkan, dibukakan, ya. Ini yang menegaskan adanya suatu pewahyuan. Hal ini berarti suatu penyingkapan dari seseorang yang tadinya terselubung. Saya beri contoh misalnya gini. Ini tadinya, ya, anggaplah ini seseorang, ya. Di sini dia, saya beginikan, nggak kelihatan kan? Nah, begitu saya buka, itu dah artinya saya apokalupto. Saya buka. Bukan berarti dia tidak hadir di sini. Dia hadir, cuma terselubung, ya. Saya apokalupto, terbuka dia, ya. Jadi bukan datang, ya, datang dari mati tadinya dia di sana itu datang ke sini, tapi dia tadinya terselubung, dia di situ kok. Tapi ketika itu dibuka, apokalipto, ya. Yang kedua istilah itu, ya. Yang ketiga istilah Yunani itu epiphania. Istilah ini muncul hanya 6 kali dalam Perjanjian Baru. Istilah ini berasal dari kata kerja yang berarti membawa kepada terang atau tersikap. Ya, kata bendanya berarti manifestasi, tersingkap, ya. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan kemuliaan dan kemegahan yang termanifestasi oleh kedatangan Tuhan. Jadi misalnya Tuhan hadir, ya, Tuhan hadir di mana-mana, kan. Tapi manifestasi daripada kemuliaannya itu atau kehadirannya itu kan enggak kelihatan. Tapi ketika epiphania, ya, ini dia membawa terang, maka kehadirannya atau kemuliaan daripada kehadirannya itu belum kelihatan. To be known, to be clear, jadi jelas, ya. Ini dia epiphania. Kemudian istilah keempat, panero. Istilah ini berarti membuat nyata atau menjadi nampak, namun bukan berarti kehadiran yang terlihat mata, tapi suatu persepsi. Misalnya gini, ada orang bicara tentang sesuatu, suatu konsep atau suatu pengertian atau suatu ide, gitu, ya. Saya belum ngerti, tiba-tiba saya ngerti, ya. Terus saya bilang I see, saya lihat, gitu. Maksudnya bukan melihat secara jasmani, maksudnya saya paham, saya memiliki pemahaman mengenai apa yang kau bicarakan itu, baik berupa ide, konsep dan sebagainya itu. Jadi panero pengertiannya begitu, ya. Kemudian yang istilah kelima, erkomai. Ini istilah Yunani berikut. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tindakan aktual dari suatu kedatangan, ya. Istilah ini tidak sama artinya dengan parousia yang berarti kehadiran seseorang yang telah datang. Kalau erkomai memang tindakan datang,
Ya, tadi dia di situ, dia datang ke situ. Erkomai. Tapi kalau parousia itu memang orangnya hadir di situ. Ya cuma kalau dia enggak kalau di Apokalipsis dia dibukakan. Kalau dia di Panero atau Epifania kehadirannya tuh dimanifestasikan kayak gitu loh, ya. Kemudian yang keenam, terakhir ini adalah heko. Kata ini menekankan kedatangan pada suatu tempat tertentu. Ini heko, ini kata ini datang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku heko, datang ke satu tempat, ya. Oke. Jadi inilah ke secara garis besar ke-6 istilah Yunani yang biasanya diterjemahkan kedatangan. Nah, mari kita sekarang masuk satu persatu, ya, di kitab ini saja mengenai kedatangan itu, karena parousia ini munculnya aja sudah 24 kali, ya, nggak mungkin kita bahas. Dan juga ini kan sudah dikristalisasi, ya, jadi kita akan bahas kemunculan parousia di sini aja, atau kemunculan istilah kedatangan di sini aja, ya, 1 Tesalonika. Nah, mari kita melihat dulu pasal 1, ya, di sini ada istilah pasal 1 ayat 10, ya. Saya baca aja, saya pakai LAI ya dulu, ya. Dan untuk menantikan, ini istilah kedatangan ini tidak ada, ya. Istilah dalam teks-teks Yunani itu yang standar lah, ya. Ini nggak ada. Ini di kalimatnya mesti begini. Dan untuk menantikan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, di sini untuk menantikan nggak ada kedatangan, ya. Nggak ada istilah parousia atau epifania, panera, nggak ada. Hanya dibilang untuk menantikan. Kata kerja di sini bahasa Yunaninya anameno, ini menantikan seseorang yang memang diharapkan datang. Anameno, to wait, ya, one whose coming is expected. Kedatangannya diharapkan memang. Jadi di sini menantikan, ya, bukan kedatangan dalam arti yang kedatangan kedua kali. Baik. Yang pasal 2 sekarang yang bagian yang terakhir itu ada parousia, ya. Ada istilah. Oh, di sini ada erkomai juga, ya. Nah, mari kita melihat dulu yang erkomai, ya. Ayat 18 pasal 2. Sebab kami telah berniat untuk datang. Ini erkomai kepada kamu. Ini di konteksnya Paulus yang mau datang, bukan kedatangan Tuhan ini. Erkomai itu bisa datang atau muncul, ya, kelihatan memang secara jasmani pengertiannya erkomai, ya. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malah lebih dari sekali, oke, ya. Erkomai. Nah, ini parousia. Ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu parousianya, pada waktu kedatangan. Ini kan, ini sekarang terjemahannya. Ini bahasa Indonesia, ini LAI kedatangan, tapi hampir semua terjemahan saya rasa di kedatangan, ya. Dikatakan di sini sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu parousianya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kalau parousia diterjemahkan kedatangan kedua kali yang nanti itu, yang ternyata sudah 2000 tahun ini ya belum datang-datang, yang secara jasmani dan memang tidak akan datang, ya. Tapi anggaplah dulu begitu, ya. Anggaplah Yesus akan datang secara jasmani. Sudah 2000 tahun loh ditunggu. Nah, ini maksudnya jadi Paulus begini, seolah-olah, ya, kalau kita masukkan pemahaman parousia itu artinya kedatangan Tuhan kedua kali secara jasmani, kalau kita masukkan konsep itu, maka kalimatnya menjadi konyol. Jadi maksudnya begini kalau ini kalimatnya. Siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita nanti. Padahal di ayat berikutnya, sungguh kamulah saat ini kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi parousia harus diterjemahkan kehadiran.
supaya kalimatnya cocok ya. Saya baca ya ulang ya dengan memasukkan konsep bahwa parousia adalah kehadiran. Saya baca lagi. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita dalam kehadirannya, kalau bukan kamu. Sungguh, artinya saat ini pun kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Cocok dia. Kalau lihat konteksnya, kalau parousia diterjemahkan kehadiran, cocok. Bahwa saat ini jemaat Tesalonika, saat itu ya pada waktu itu, saat itu jemaat Tesalonika adalah kemuliaan Paulus dan sukacita Paulus saat itu. Kalau kita terjemahkan parousia dengan kehadiran. Itu makanya jangan menerjemahkan dia kedatangan Tuhan 2000 tahun lagi. Seolah-olah jadi Paulus pada saat itu jemaat Tesalonika bukan kemuliaannya, bukan sukacitanya. Enggak. Ketika Paulus ngomong, dia udah bilang bahwa detik ini, saat ini, engkaulah kemuliaan kami, engkaulah sukacita kami. Makanya kedatangan Tuhan itu harus diterjemahkan kehadiran. Supaya cocok. Ya, ingat ya, istilah tertentu maknanya itu ditentukan oleh bagaimana istilah itu digunakan dalam suatu konteks. Jadi harus jelas. Ya, oke ya. Kemudian kemunculan parousia yang berikut. Pasal 3 ayat yang ke-13. Saya baca dulu ya. Dengan pengertian parousia kedatangan Tuhan yang kedua secara jasmani. Saya masukkan dulu konsep itu. Dan saya lihat, saudara dilihat ini bahwa itu kacau jadinya. Baru saya masukkan konsep bahwa parousia itu artinya kehadiran. Ya, coba dulu ya. Saya baca ya. Pasal 3 ayat ke-13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah, ini terjemahan Elaya, dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Pengertiannya ini saya masukkan dulu sini ya. Parousia ini ya, kedatangan itu parousia. Jadi pada waktu kedatangan atau kedatangan Yesus kedua kali dengan semua orang kudusnya. Saya masukkan dulu konsep ini ya. Saya ulangi lagi. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Ya. Paulus berharap seolah-olah begini ya. Kiranya Tuhan bikin hatimu tak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan Elohim dan Bapa kita. Nanti kudusnya pada waktu kedatangan itu kedua kali sana. 2000 tahun lagi belum datang itu Yesus. Jadi belum dikuduskan, belum dibikin tak bercacat. Kalau saya masukkan konsep parousia itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau saya masukkan itu, maka konyol ini maksud Paulus bukan begitu. Paulus tidak bilang semoga Bapa membuat kamu tak bercacat dan kudus ya. Nanti 2000 tahun yang lalu 2000 tahun yang akan datang nanti. Bukan begitu. Maksud Paulus saat ini ketika dia bicara, nah makanya saya terjemah ya, parousia saya terjemahkan kehadiran. Ayat 13, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita dalam kehadiran Yesus. Artinya, saat ini, saat Paulus ngomong, dia berharap bahwa Bapa itu membuat jemaat Tesalonika tak bercacat dan kudus saat itu. Bukan nanti 2000 tahun yang akan datang. Bukan itu. Jadi kacau kalau misalnya parousia diterjemahkan kedatangan Tuhan secara jasmani yang belum datang sampai saat ini. Enggak gitu. Oke ya. Kemudian yang berikut. Pasal 4 parousia muncul lagi nih. Di ayat 15. Pasal 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan atau parousia Tuhan
sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, ini harus dibaca terus ke bawah ini ya. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Oh, ini harus dipelajari, jadi harus nanti satu-satu dulu ya. Yang diangkat ini saya nggak bahas dulu. Bersama-sama dengan mereka dalam awan. Awan ini jamak ya, awan-awan saksi ya. Menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita bahas dulu parousianya dulu ya. Nanti kayaknya keterangkatannya itu belum dulu ya. Barangkali yang berikut. Jadi begini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang tinggal sampai sampai parousia Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, yang konsep itu, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saya ganti dulu ya pemahaman ini dengan kehadiran. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal dalam kehadiran Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudara renungkan deh. Kalimat ini lebih enak, lebih make sense gitu ya, kalau diterjemahkan parousia itu kehadiran. Karena begini, saudara kalau mau coba 24 kali pemunculan parousia di dalam perjanjian baru, coba saudara ganti itu kalimatnya. Jangan kedatangan, tapi dalam kehadiran. Pasti cocok. 24 ini nggak mungkin sekarang ini kita bahas kan. Lagi pula kita hanya sedikit kristalisasi 1 Tesalonika kan. Saudara coba 24 kemunculan, ganti semuanya dengan istilah dalam kehadiran. Pasti cocok ya. Oke, kemudian pasal 5 ini ya. Terakhir ini, parousia muncul di ayat yang ke-23. Saya baca ya dulu ya. Saya masukkan dulu konsep. Parousia adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali secara jasmani. Saya masukkan dulu ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus yang kedua kali itu, yang sampai sekarang belum datang. Jadi Paulus berharap begini, semoga Allah memelihara, menguduskan kamu, roh, jiwa, bahkan tubuhmu juga. Jadi 2000 tahun ini belum datang, suruh pelihara. Paulus berharap Tuhan pelihara tubuh orang percaya, ya, supaya tak bercacat nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Padahal tubuh orang percaya di zaman itu udah pada mati, udah busuk, udah jadi tanah semuanya. Jadi lucu, kok Paulus bisa sih berharap begitu? Kalau memang parousia itu kedatangan Tuhan yang kedua kali secara jasmani. Bukan gitu maksud Paulus. Maksud Paulus tuh, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya saat ini ya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat dalam kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini Paulus ketika dia mengucapkan itu, dia berharap detik itu juga roh, jiwa, dan tubuh orang Tesalonika itu terpelihara sempurna dalam kehadiran Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi tolong deh terjemahkan dulu parousia itu dengan istilah kehadiran. Pasti cocok konsepnya. Nggak aneh-aneh gitu. Ya. Ini kayaknya saya harus menutup dulu ya. Nanti kita sambung kayaknya besok mengenai soal keterangkatan dan macam-macamnya itu ya. Coba dulu kita ambil kesimpulan dulu. Ya. Ini belum bicara soal waktunya lagi ya. Karena banyak juga orang karena udah salah juga konsepnya. Kedatangan Tuhan kedua kali. Waktunya pun ditebak-tebak gitu ya. Coba dulu kita lihat ya. Kesimpulan dulu lah ya. Nanti kita bahas yang berikutnya. Kesimpulannya dia apa?
Kesimpulannya ya jelas kedatangan kedua kali itu nggak ada. Konsep itu nggak ada. Tidak ada di dalam Alkitab Tuhan Yesus akan datang kedua kali secara jasmani nanti, nggak ada. Tunggu-tunggu aja, nggak akan ada. Ya. Kedatangan Tuhan itu sudah, sedang, dan nanti ada puncaknya memang manifestasi terakhir itu bersama orang-orang kudus. Ada. Nanti kita bahas besok kali ini. Jadi kesimpulannya, kedatangan itu atau parousia harus diterjemahkan kehadiran. Ya. Kehadiran. Tuhan saat ini hadir. Dia sudah hadir, sedang hadir. 2-3 orang berkumpul dan akan hadir nanti puncaknya ketika putra-putra Elohim dimanifestasikan nanti Roma pasal 8 itu ya. Oke, cukup dulu. Haleluya. Amin.